Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Flora Dijayanti dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang bertema alat dan sarana toharoh. Yang pertama, di slide yang pertama ada pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha berarti membersihkan diri dari hadis dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghitungkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Kalfat atau cara bersuci, macam dan jenis-jenis yang perlu disucikan, benda yang wajib disucikan. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauh diri dari wanita untuk haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat 2 ayat 22. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah toharoh, bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah A. Menghilangkan najis, B. Berwudu, C. Mandi, dan D. Tayamum. Macam-macam toharoh: bersuci dari dosa atau bertaubat kepada Allah yang merupakan toharoh ruwainah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun kecil kepada Allah. Jika dosa dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Ada najis mukhaffafa atau ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Najis mutawasitoh atau sedang, ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud dan tampak. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Najis mughaladhah berat ialah najis anjing dan babi. Bersuci dari hadas besar. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syarah adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sehukum dengannya tidak sah karenanya karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi 2. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh, lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehukum dengan
hukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Macam-macam air dan pembagiannya. A. Macam-macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air, dan air sumur. Pembagian air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak. Ya, air yang suci mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Air mayamas, air yang suci dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. 3. Air mata'ma, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Terakhir, air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Cara-cara bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama ada wudu. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah syara bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Mandi. Pengertian mandi dalam bahasa Arab atau al-ghuslu artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syarah berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Tayamum. Pengertian tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Imam Zarkashi. Hikmah bersuci. Yang pertama, toharo termasuk tuturan fitrah. Kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Ketiga, memelihara kesehatan. Dan yang keempat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kelima, toharo berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil, dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Kesimpulan dari alat dan sarana toharoh. Kebersihan yang sempurna menurut syara disebut toharoh, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikan, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sekian presentasi dari saya tentang materi alat dan sarana toharoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.